saudara, untuk kebersamaan Anda, kita kembali di spesial dialog dengan tema kita untuk malam hari ini adalah upaya pemulihan lahan gambut yang masih jauh panggang daripada api. Baik, kepada Bung Adam dan juga Mbak Gayu. Nah, ketika berbicara soal pemulihan begitu, Bung Adam, apa dampak, kita bicara soal dampak, apa sih dampak jika tidak dilakukan pemulihan untuk lahan gambut itu sendiri yang boleh disampaikan secara gamblang kepada masyarakat? Iya, kalau ekosistem gambutnya rusak, ya nggak ada upaya perbaikan dan pemulihan. Nah, kita udah merasakan tahun 97, 2005, 2006, 2019 kemarin, 2015 ya. Okay. Terakhir 2019 yang pekat ya. Dampaknya bagaimana kondisi sosial ya, transportasi, kemudian penerbangan terganggu, kemudian banyak yang kena ISPA misalnya ya, ancaman bagi kesehatan kita. Belum lagi kemudian dampak langsung terhadap kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi dan juga biaya yang harus ditanggung ya. Nah, ketika kemudian tidak ada dampak perbaikan terkait dengan kondisi kerusakan gambut, maka situasi seperti yang tadi disebutkan itu sangat mungkin terulang dan terus terjadi, dan dampaknya pasti kita semua yang akan merasakannya. Nggak peduli dia status sosialnya, nggak peduli dia apakah dia merusak atau tidak, peduli atau tidak pada lingkungan. Jadi semua kita terdampak. Nah, karena itu negara penting hadir untuk memastikan tidak terulang kejadian seperti ini, karena sudah tegas juga di dalam aturan ya, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menurut undang-undang nih yang dibuat oleh negara sendiri, oleh pemerintah, itu hak asasi manusia, dan negara selaku pemangku kewajiban asasi punya tanggung jawab untuk memastikan keselamatan terkait dengan hak-hak asasi warganya. Dan karena itu memang sekali lagi negara penting hadir dan tegas melakukan tindakan terkait dengan dugaan pelanggaran yang ada yang dilakukan oleh konsesi, dan melakukan pemulihan terhadap kerusakan gambut yang ada. Baik, tapi faktanya seperti yang tadi sebelum jeda Anda sampaikan bahwa ini nggak tegas, nggak konsisten begitu posisinya. Nah, menurut Bung Adam, apa yang salah di bagian itu? Iya, memang dalam situasi yang terjadi, di satu sisi apa yang kita sampaikan, apa yang kita temukan di lapangan menurut kita memang penting untuk disampaikan ke pemangku kebijakan ya. Karena situasi yang terjadi real di lapangan itu mestinya bisa menjadi penggugah bahwasanya memang situasi di lapangan terkait dengan upaya pemulihan seperti ini ya, banyak ada kerusakan, lalu bahkan kemudian nggak dibangun sekat kanalnya misalnya, dan tentu ini kemudian berpotensi untuk merugikan. Dan ketika ini terus dibiarkan, maka dampaknya juga di samping pada aspek lingkungan dan berbagai aspek yang lainnya juga tentu soal trust ya, saya kira ya, kepercayaan publik sendiri terhadap pengelola negara ini melalui pemangku kepentingan ya, yang memang punya kewenangan untuk memastikan pemulihan tadi. Maka trust publik ya, kepercayaan publik bisa justru meredup malah ya terkait dengan kehadiran mereka dalam upaya memastikan pemulihan yang ada. Oke, saya kepada Mbak Gayu. Mbak Gayu, setelah yang sudah kalian lakukan, apakah nanti sudah direncanakan lagi program berikutnya untuk pemantauan? Kemungkinan besar ya. Ada target apa yang berbeda atau masih sama? Mungkin karena beberapa tahun lalu udah fokusnya kebakaran, terus sekarang udah setahun lalu udah juga tentang pembahasan gambut itu, mungkin di tahun ini atau tahun depan mungkin ada isu yang berbeda gitu, tapi mungkin tetap akan seputaran gambut. Tetap akan seputaran gambut begitu. Kalau menurut Mbak Gayu sendiri, kan tadi perspektif dari Bang Adam sudah begitu selaku beliau kadif kajian dan kampanye, dan sekarang sebagai seorang tim pemantau begitu melihat fakta di lapangan dengan tadi hal-hal yang harusnya ada tapi tidak
bahkan ada yang sebelumnya ada hilang ujung-ujungnya. Ini menurut Mbak Gayu apa yang terjadi di lapangan? Apakah tadi betul-betul pengawasan yang dari setempat itu memang tidak ada, atau memang itu hanya seperti memenuhi persyaratan saja seperti itu, atau seperti apa? Silakan. Kalau menurut saya pribadi ya, mungkin itu sebagai persyaratan aja sih kemungkinan. Terus atau mungkin juga emang seharusnya barang itu memang ada, sudah dibangun. Nah, tapi ada nih pihak-pihak yang bandel nih, ditimbun lagi. Nah, sekarang itu kan bisa ditimbun gitu. Nah, jadilah yang ada tiba-tiba tidak ada, atau mungkin rusak. Nah, makanya tadi saya bilang perlu maintaining, itu perlu gitu. Nah, rusak, kita kan nggak tahu apa yang terjadi kan, tiba-tiba rusak gitu. Nah, itu juga perlu kan dilaporkan gitu untuk perbaikan atau bagaimana gitu. Oke. Nah, ketika melihat kondisi lahan gambut yang seperti Anda lakukan begitu, apa yang sempat kepikiran di benak Mbak Gayu begitu? Kalau saya sih ya, karena kita tinggal di Pontianak, di Kalbar. Nah, di mana-mana juga pasti yang kedengaran di telinga itu kabut asap. Nah, gitu. Ini kalau bakal jadi kebakaran lagi, wah bakal kabut asap parah lagi gitu. Oke. Nah, saya kepada Bung Adam nih, ini menarik ketika kita semua hal jeda gara-gara COVID-19. Nah, bagaimana respon Anda jika ada yang mengatakan bahwa pemulihan gambut ini terkendala ya karena COVID-19? Setuju nggak sih? Iya, tentu mestinya tidak begitu. Karena memang kalau kita lihat rentetan kejadian kerusakan gambut yang kemudian terjadi petaka asap ini kan jauh sebelum COVID malah terjadi. Dan orang, banyak pihak menyadari, termasuk pemerintah juga kan, menyadari bahwa memang upaya untuk menjaga ekosistem gambut ini menjadi penting gitu ya. Jadi nggak tepat kalau kemudian didalihkan bahwa itu karena COVID misalnya, terkait dengan anggaran dan sebagainya. Nah, harusnya kalau memang sudah jauh hari dilakukan upaya-upaya perlindungan, proteksi, ya mestinya untuk waktu-waktu berikutnya nggak perlu repot lagi karena udah terantisipasi dari awal gitu. Dan ya tidak menjadi gampang juga untuk meng-COVID-kan sesuatu misalnya, terutama berkaitan dengan kegagalan lalu kemudian dihubungkan dengan persoalan COVID saat ini kan. Baik, kalau menurut Bung Adam sendiri, PR terbesar ketika berbicara tentang pemulihan gambut ini apa? Iya, yang terpenting memang sinergi ya, sinergi semua pihak. Tapi pemahaman terkait dengan sinergi itu tidak tepat juga kalau diasumsikan bahwa sinergi itu harus selalu bersama-sama, gitu ya. Ayo kita ke sana sama-sama membenahinya gitu ya. Nah, tapi bagaimana kemudian semua pihak itu melihat bahwa upaya menjaga, menyelamatkan, memulihkan ketika gambut ini mengalami kerusakan itu menjadi penting dilakukan, prioritas, maka semua pihak itu kemudian bisa mencurahkan energinya sesuai dengan kapasitas masing-masing, ya kan? Kalau pemerintah ya sesuai dengan kewenangannya memastikan bagaimana menjalankan aturan, bagaimana kemudian melakukan upaya pemulihan. Sementara masyarakat bisa melakukan pengawasan, termasuk elemen masyarakat sipil kan. Dan upaya pemantauan yang dilakukan oleh Walhi ya melalui tim pemantau sebetulnya bagian dari ikut andil bagian kita dalam merespon persoalan terkait dengan petaka asap yang bersumber dari kebakaran akibat dari kerusakan ekosistem gambut. Nah, bentuk dari partisipasi publik yang kita wujud nyatakan melalui pemantauan untuk membuka mata banyak pihak termasuk juga pemangku kepentingan bahwa antara apa yang direncanakan, yang disusun dengan kondisi faktual di lapangan ada kesenjangan seperti ini yang tadi Mbak Eva sebut jauh panggang dari api katanya, gimana mau masak dagingnya kan? Betul. Nah, ini kan kita udah tahu ya ada BRGMD, kemudian ada TRGD begitu ya. Bahkan ada wacana begitu untuk membuat misalnya
ada satu kelembagaan gitu, misalkan BRGMT kan sudah mau habis nih gitu posisinya, ada kelembagaan yang bisa memantau ini secara kontinu. Kemudian juga kita tahu regulasi juga sudah ada begitu, tetapi tetap saja fakta di lapangan seperti yang ditemukan oleh Mbak Gayu dan teman-teman. Nah, efektif nggak menurut Bung Adam melihat dengan lengkap sekali nih perangkatnya gitu, perangkat untuk kita bisa mengelola, melakukan pemulihan terhadap lahan gambut, tetapi itu tadi faktanya berbeda sekali. Silakan Bung Adam responnya. Iya, banyaknya institusi ya. Salah satunya kan misalnya kalau dulu BRG di tahun 2016 itu, sekarang BRGM ya. Nomenklaturnya berubah. Itu salah satu institusi yang memang kemudian mengkonfirmasi soal keseriusan, lalu kemudian ada di tingkatan daerah tadi. Dan memang kemudian dengan banyaknya institusi yang beririsan berkaitan dengan isu gambut, memang di satu sisi bisa jadi kemudian yang memang menjadi kendala juga soal koordinasi antar instansi yang beririsan tadi kan. Tetapi mestinya kalau dia terkonsolidasi, apalagi dalam satu payung, katakanlah misalnya BRGM misalnya sebagai payungnya gitu ya, untuk itu mestinya dia bisa lebih terkonsolidasi ya kan. Nah, dalam konteks kerja-kerja pemulihan gitu. Nah, tapi memang dalam konteks di lapangan itu kan juga situasinya tentu beragam ya, dan karena itu memang memerlukan waktu, tenaga, dan energi pasti ya. Tetapi menurut kita upaya dan respon yang sigap gitu ya terkait dengan kondisi faktual di lapangan, bagaimana kemudian ngeresponnya, mendorong perbaikan, dan termasuk juga tadi penegakan hukum, saya kira menurut kita menjadi penting ya, karena untuk apa aturan dibuat, memastikan pemulihan dilakukan oleh penanggung jawab usaha, faktualnya ada dugaan ketidakpatuhan, tetapi kemudian nggak dijalankan gitu. Oke, nah nanti kita mau dengar hasil ya pantauan pokoknya yang akan disampaikan ke publik ini, nanti sasarannya ke siapa saja. Baik saudara, tetap bersama kami, Spesial Dialog akan segera kembali.